Modul 10. Alasan penghapusan penuntutan dan pelaksanaan pidana. 1. Alasan penghapusan kewenangan pemindanaan. Pengertian keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hak negara untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana menjadi hapus walaupun penuntutan sudah dilakukan dan putusan sudah dijatuhkan. Fokusnya pada pelaksanaan pidana. Contoh menurut KUHP, daluarsa pelaksanaan pidana pasal 48 KUHP, terpidana meninggal dunia pasal 23 KUHP, amnesti dan abolisi, gerasi yang menghapus pelaksanaan pidana. 2. Alasan penghapusan kewenangan penuntutan. Pengertian keadaan-keadaan yang menyebabkan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana menjadi hapus sebelum atau saat proses peradilan, sehingga perkara tidak dapat diajukan atau dilanjutkan ke pengadilan. Fokusnya pada tindakan penuntutan, proses membawa perkara ke pengadilan. Contoh menurut KUHP, daluarsa penuntutan pasal 78 KUHP, adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap nebis in idem, tersangka meninggal dunia sebelum putusan, adanya perdamaian yang diakui undang-undang, misalnya delik aduan yang dicabut. Perbedaan pokok penghapusan kewenangan penuntutan menghentikan perkara sebelum dan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga negara tidak dapat membawa perkara ke pengadilan atau melanjutkannya. Penghapusan kewenangan pemindanaan terjadi setelah ada putusan pidana, sehingga pidana yang sudah dijatuhkan tidak dijalankan atau pelaksanaannya dihentikan. Hapusnya hak penuntutan adalah keadaan yang membuat negara tidak lagi berwenang membawa pelaku tindakan pidana ke pengadilan atau melanjutkan proses penuntutan. Dasar hukum pasal 76 sampai 82 KUHP, penyebab nebis idem, perkara sama sudah diputuskan dengan putusan tetap pasal 76. 2. Daluarsa penuntutan lewat jangka waktu penuntutan yang ditentukan undang-undang pasal 78. 3. Kematian tersangka terdakwa sebelum ada putusan pasal 77. 4. Pencabutan pengaduan pada delik aduan jika pengaduan dicabut pasal 75. 5. Perdamaian untuk tindakan pidana tertentu yang diatur undang-undang. Inti perbedaan, hapusnya hak penuntutan menghentikan perkara di tahap awal sebelum putusan. Hapusnya hak pemindanaan menghentikan pelaksanaan pidana setelah putusan dijatuhkan. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam konteks hapusnya hak penuntutan merujuk pada asas nebis idem pasal 76 KUHP. Artinya seseorang tidak boleh dituntut atau diadili lagi untuk perkara yang sama jika sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap in cres van gesjede, yaitu tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi, atau tenggat waktu pengajuan upaya hukum sudah lewat. Akibatnya hak penuntutan gugur karena perkara tersebut dianggap telah selesai secara hukum dan tidak bisa dibuka kembali kecuali melalui mekanisme luar biasa seperti peninjauan kembali. Dalam materi hukum pidana, Universitas Terbuka, hal ini termasuk penerapan asas nebis idem pasal 76 KUHP. Artinya perbuatan yang dituntut kedua kali tidak boleh dilanjutkan penuntutannya jika perbuatan tersebut sama dengan yang sudah pernah diputusan sebelumnya oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sama di sini mencangkup: 1. Subjek yang sama, pelaku adalah orang yang sama. 2. Perbuatan yang sama, kejadian, waktu, tempat, dan tindak pidana yang sama. 3. Dasar hukum yang sama, pasal yang dikenakan pada putusan pertama sama atau secara substansi mengatur perbuatan yang sama. Akibatnya hak penuntutan hapus karena perkara dianggap selesai dan tidak boleh diadili ulang. Hapusnya pelaksanaan pidana. Menurut materi hukum pidana Universitas Terbuka, pengertian hapusnya pelaksanaan pidana adalah hilangnya kewenangan negara untuk menjalankan pidana yang sudah dijatuhkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum pasal 83 sampai 85 KUHP, penyebab hapusnya pelaksanaan pidana. 1. Daluarsa pelaksanaan pidana lewat waktu yang ditentukan undang-undang untuk melaksanakan pidana sejak putusan berkekuatan hukum tetap pasal 84 KUHP. 2. Kematian terpidana sebelum pidana dijalankan atau selama menjalankan pidana pasal 83 KUHP. 3. Amnesti atau abolisi diberikan oleh Presiden pasal 14 UUD 1945 dan UU No. 22 tahun 2002 tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 4. Gerasi, pengampunan oleh Presiden yang menghapus atau mengurangi pelaksanaan pidana. Perbedaan dengan hapusnya hak penuntutan, hapusnya pelaksanaan pidana terjadi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hapusnya hak penuntutan terjadi sebelum atau tanpa putusan.
ketentuan gugurnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana di luar KUHP versi hukum pidana Universitas Terbuka. Selain yang diatur dalam KUHP pasal 75 sampai 85, gugurnya kewenangan menuntut atau melaksanakan pidana juga dapat diatur di luar KUHP, misalnya dalam undang-undang khusus atau peraturan lain. Contohnya, 1. Undang-Undang Narkotika UU No. 35 tahun 2009 memungkinkan penghentian penuntutan jika pelaku bersedia menjalani rehabilitasi. Pasal 27 ayat 3. 2. Undang-Undang Peradilan Anak UU No. 11 tahun 2012 memberi ruang diversi yang dapat menghentikan proses penuntutan demi kepentingan terbaik anak. 3. Undang-Undang Tipikor UU No. 31 tahun 1999, UU No. 20 tahun 2001, pengembalian kerugian negara sebelum penuntutan dapat menjadi pertimbangan khusus dalam penghentian perkara. 4. UU No. 22 tahun 2002 tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mengatur pemberian gerasi, amnesti, atau abolisi yang dapat menghapus kewenangan menjalankan pidana. 5. Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung, misalnya tentang penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, deponering. Intinya, ketentuan ini memberi fleksibilitas bagi hukum untuk menghentikan penuntutan atau pelaksanaan pidana demi keadilan, kemanusiaan, atau kepentingan umum meskipun tidak tercantum langsung di KUHP.